Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah selalu kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang telah melimpah curahkan rahmat dan kenikmatannya kepada kita semua dengan sebab rahmat, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita usahakan ini Allah Rabbul Alamin jadikan sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, dan insya Allah kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan Al-Asma, masih dalam pembahasan isim atau kata, benda, dan yang semisalnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-6, dan insya Allah kita akan melanjutkan Al-Faslus Sabi', yaitu pasal yang ke-7. Akan tetapi saya sarankan kepada saudaraku dan saudariku semua untuk terus membaca, untuk terus berusaha memahami, termasuk menghafalkan dan juga berlatih. Karena dengan usaha tersebut, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, akan memberikan jalan atas apa yang kita niatkan bersama. Nah, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini insya Allah kita akan membahas yaitu Al-Faslus Sabi'. Al-Faslus Sabi', yaitu pasal yang ke-7, di mana pembahasan Al-Faslus Sabi', pembahasan yang ke-7 ini kita akan membahas al-ismu bin nadhari ila tasghirihi. Nah, jadi kita akan membahas isim ditinjau dari pengecilannya. Dan ini penting sekali lagi untuk kita ketahui bersama, karena isim ini, wahai saudaraku dan saudariku, pembahasannya amat sangat luas. Beda dengan fiil, beda dengan huruf. Keduanya lebih ringkas, akan tetapi isim ini pembahasannya amat sangat luas. Karena jujur ketika kita mendapati suatu kalimat di dalam bahasa Arab, dari sekian banyak kalimat, kalau kita diminta untuk mengelompokkan mana isim, mana fiil, mana huruf, maka yang paling banyak yang akan kita dapati adalah al-ismu, yaitu isim. Maka pembahasan isim ini, kata benda dan yang semisalnya, harus benar-benar kita kuasai dengan baik dan benar, agar di kedepannya nanti kita bisa menentukan bacaan, menentukan kedudukan
ya menentukan istilah ya dari isim yang kita akan dapatkan bersama. Nah, yaitu apa? Al-ismu bin nadhari ila tasghirihi. Ya, isim ditinjau dari apa? Pengecilannya. Di sana ya bahwa isim ditinjau dari apa? Ya, sisi tasghirnya, sisi pengecilannya ada maksud, ada tujuan, ya. Dijelaskan oleh penyusun tujuan ya isim itu ditinjau dari apa? Tasghirnya ya meliputi apa? Di sana 4 ya sebab. Ya, bisa dilihat saudaraku saudariku di halaman yang ke-34. Yang pertama dijelaskan bahwa tujuan atau fungsi isim itu ditinjau dari apa? Tasghirnya yaitu untuk menunjukkan apa ya kecilnya bentuk dari apa benda tersebut ya. Jadi tujuannya adalah apa? Untuk menjelaskan, untuk menunjukkan apa kecilnya benda atau isim tersebut. Nah, sudah barang tentu isim yang hendak kita rubah ya menjadi apa ya tasghir, menjadi apa ya kecil ini harus kita apa ya rubah ya pada pola apa na'am ini fu'ail ya. Jadi polanya yang harus kita ketahui, wazan yang harus kita ketahui ketika kita hendak membentuk suatu kata benda dan yang semisalnya menjadi apa ya makna lebih kecil dari apa asalnya, kita harus membawa isim tersebut ya kepada pola apa? Fu'ail. Ya, fu'ailun, fu'ailan, fu'ailin. Jadi kita harus apa? Ya, mengikutkan kepada pola apa? Fu'ail. Ya. Maka ketika ya benda tersebut apa? Kita rubah ya. Ya, artinya menjadi lebih kecil lagi ya, sebagaimana apa? Tujuan yang pertama, maka kita harus apa? Ikutkan kata tersebut dengan apa? Pola tersebut. Ya, jadi kata tersebut mengikuti apa? Pola ini. Contoh misalnya disebutkan di bukunya di situ apa? Kata nahrun. Ya, nahrun. Ya, maka menjadi apa? Nuhair. Naam. Nuhair. Ya. Kata apa misalnya? Bahrun. Ya, bahrun di buku kita disebutkan apa? Setelah dirubah menjadi apa? Ya. Naam, ya, berubah maknanya menjadi lebih kecil lagi, maka buhair. Naam. Buhairun. Ya. Artinya tidak lagi apa? Sungai yang luas, sungai yang ya panjang, tapi apa? Sungai kecil. Jadi tujuan yang pertama apa tadi? Menunjukkan kecilnya apa? Kata yang dirubah ke pola fu'ail. Begitu pula dengan apa? Buhair, yaitu apa? Lautan yang tidak begitu apa? Luas, ya, tapi apa? Berubah menjadi apa? Lebih kecil lagi. Ini ya tujuan yang pertama mengapa isim itu ya bisa dirubah dari bentuk asalnya, yaitu bin nadhar ila apa? Tasghirihi. Yaitu untuk apa tadi? Tujuan ya merubah, menunjukkan kecilnya itu benda. Kemudian yang kedua, saudaraku dan saudariku, untuk menunjukkan apa? Dekatnya waktu ataupun apa? Tempat. Ya, dekatnya apa? Waktu ataupun apa? Tempat. Ya. Di sana disebutkan ya kata qubail. Ya, kata apa? Qubaila. Ya, qubaila. Ya, qabla. Ya, qabla. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama, makna dalam bahasa kita adalah apa? Sebelum. Ya. Akan tetapi ketika kita rubah dengan pola apa? Fu'ail, qubail, ya, maka ya artinya ya tidak lagi menunjukkan arti jauh ya sebelum yang jauh, tapi apa? Sebelum yang lebih dekat. Ya. Jadi qubaila, yaitu apa? Sebelum waktu kejadian itu dan tidak membutuhkan apa? Waktu yang cukup lama. Begitu pula dengan apa? Misalnya kata fauqa.
kata fauqa, di atas. Ya kan? Ketika kita rubah menjadi pola fu'ail, maka ya berubah kata tersebut menjadi apa? Fuwaiq. Ya, fuwaiqun. Fuwaiq. Maknanya apa? Ya, posisi di atas yang tidak terlalu apa? Jauh. Ya, tempat di atas yang tidak terlalu apa? Jauh. Ya, ini perubahan ya dari makna asal. Jadi qabla ya, kemudian fauqa ya, kita artikan qabla ya sebelum ya, sebelum kejadian apa? Itu ya pekerjaan. Tapi tidak ditentukan berapa lamanya sebelumnya. Tapi ketika sudah mengikuti pola fu'ail, qubail, na'am, maka sudah diketahui sebelumnya itu amat sangat apa? Dekat. Ya, sebelumnya itu amat sangat dekat. Begitu pula dengan apa? Fauq, ya, fuwaiq, yaitu apa? Ya, posisi ya di atas itu tidak begitu jauh, tapi apa? Sangat dekat. Ya, ini tujuan yang kedua, yaitu apa? Menunjukkan dekatnya waktu ataupun tempat. Kemudian yang ketiga, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu untuk menunjukkan apa? Ya, belas kasihan, ya, atau menunjukkan apa? Ya, kasih sayang. Seperti orang tua ya memanggil apa? Anak-anaknya, ya, anak-anaknya dengan sebutan apa? Bunayya. Ya, bunayya. Ya bunayya. Ya, wahai anak yang terkasih. Bunay, fu'ail, ya. Di mana asalnya adalah apa? Ibnun. Ibnun menjadi apa? Bunay. Kemudian apa? Misalnya kata ummun, ya, menjadi apa? Umay, ya. Ummun menjadi kata apa? Umaymah atau umaym, ya. Menunjukkan apa? Panggilan dari anak kepada apa? Ibundanya, Umaymah. Ya, fu'ail, umaym, ya, fu'ail, umaymah atau umaymun. Ya, menunjukkan bahwasanya apa? Dia memanggil ibundanya dengan penuh apa? Cinta dan kasih sayang. Ini tujuan yang ketiga, yaitu apa? Menunjukkan ya arti kasih sayang, ya. Arti apa? Kasih sayang. Kemudian yang terakhir, saudaraku dan saudariku, tujuan al-ismu bin nadhari ila tasghirihi di sini adalah untuk menunjukkan apa? Ya, penghinaan. Ya, penghinaan kepada apa? Ya, sesuatu. Ya, misalnya apa? Kepada seseorang yang tindakannya ya tidak baik, ya, selalu melakukan apa? Kezaliman, selalu melakukan apa? Ya, kerusakan. Misalnya ada seorang laki-laki, rajulun, maka ketika apa? Laki-laki tersebut dihinakan, maka ikutkan ke pola apa? Fu'ail. Rajulun rujail. Ya, rajulun rujail, yaitu apa? Ya, laki-laki yang hina, laki-laki yang tidak punya adab dan seterusnya. Atau misalnya apa? Di sana ada kata waladun. Ya, seorang anak yang ya sangat nakal, mungkin susah diatur dan seterusnya. Kemudian apa? Ya, anak tersebut apa? Ya, dihinakan oleh temannya yang dizalimi, mungkin yang disakiti. Maka ya anak-anak yang lain mengatakan apa? Wulaid. Ya, wulaid. Ya, anak yang bandel, mungkin anak yang tidak dididik dan seterusnya. Ya. Jadi tujuan yang terakhir adalah apa? Yang keempat, menunjukkan arti apa? Menghinakan. Meskipun ya hal ini harus ya kita dahulukan, yaitu memberikan petunjuk, nasihat, ya, memaafkan, memaklumi dan seterusnya. Tapi dari sisi penyebutan makna, ya, ketika kita hendak merubah suatu kata, ya, dari arti asal ke arti yang lainnya, ya, untuk menunjukkan penghinaan, maka ikutkan ke pola apa? Fu'ail, ya, ikutkan ke pola apa? Fu'ail. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, ya, bagaimana cara menyusunnya. Jadi isim ditinjau, ya, dari, ya, yaitu pengecilannya ini bagaimana cara apa? Cara menyusunnya. Dijelaskan oleh beliau di sini ada 3 poin, ya. Sekali lagi tolong dibuka di halaman 34.
Dijelaskan cara yang pertama, jika isimnya itu terdiri dari apa? 3 huruf, ya, maka tasghirnya, ya, maka apa? Tasghirnya, cara merubah makna menjadi apa? Mengecilkan itu harus kita ikutkan ke pola apa? Yang pertama ini, fu'ail. Jadi bila kata tersebut terdiri dari apa? Ya, tiga huruf, maka cara untuk mentasghirkannya, cara untuk mengecilkannya, ya, dengan 4 tujuan di atas adalah ikutkan ke pola apa? Fu'ail. Ya. Ingat, bila isimnya terdiri dari apa? Tiga huruf. Seperti yang disebutkan di contoh-contoh tadi. Ada nahrun, ya kan? Kemudian ada kata apa? Qabla, ada kata fauqa, ada kata ibnun, ya kan? Ada kata ummun, ya, ada kata rajulun, ada kata waladun dan seterusnya. Masing-masing isim yang tadi disebutkan semua terdiri dari apa? 3 huruf. Maka ketika hendak kita apa? Jadikan artinya menjadi apa? Lebih kecil, maka harus kita ikutkan ke pola apa? Fu'ail. Ya, kita ikutkan ke pola apa? Fu'ailun. Kemudian yang kedua, bila isimnya itu terdiri, ya, dari 4 huruf, ya. Jadi isimnya itu terdiri dari apa? 4 huruf, maka ya cara mentasghirkannya, cara merubah maknanya menjadi lebih kecil harus mengikuti pola apa? Fu'ail. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi pola yang harus apa? Ya, kita hafalkan adalah fu'ail. Nah, ya, fu'ail. Ini pola yang kedua dengan catatan isimnya terdiri dari berapa? 4 huruf. Ya. Jadi ketika kita hendak mentasghirkan, ya, isim yang mana isim tersebut terdiri dari apa? 4 huruf, maka ikutkan ke pola apa? Fu'ail. Ya, ikutkan ke pola apa? Fu'ail. Ya, seperti misalnya apa? Contoh, ya, masna'un. Ya, masna'un. Seperti contoh apa? Maktabun. Seperti contoh kata apa? Manzilun. Ya, perhatikan baik-baik. Masna'un, maktabun, manzilun, ya. Ada pabrik, ya. Kemudian ada perpustakaan, kemudian ada apa? Rumah. Masing-masing isim yang tadi disebutkan, ya, seperti kata apa? Masna'un, mim, shad, nun, ain. Ada 4 huruf. Maka ketika kita hendak merubah artinya menjadi lebih kecil lagi, maka ikutkan ke pola apa? Fu'ail. Menjadi apa? Musayni'. Ya, musayni'un. Begitu pula apa? Maktabun menjadi apa? Ya, mukaitibun. Mukaitibun. Begitu pula dengan apa? Manzilun menjadi apa? Munaizilun. Ya, menjadi apa? Munaizilun. Artinya tidak lagi pabrik perusahaan yang apa? Besar, tapi apa? Ya, pabrik yang kecil. Kemudian perpustakaan yang lebih kecil, kemudian rumah yang lebih kecil, yaitu apa? Mengikuti pola fu'ailun, ya, fu'ailun. Kapan isim, ya, ketika hendak kita tasghirkan, kita kecilkan maknanya, ya, dengan mengikuti pola ini. Ingat, bila isimnya tersebut terdiri dari apa? 4 huruf. Dan ini tidak termasuk ketika isim tersebut diawali dengan alif lam. Jadi ketika misalnya saya menyebutkan kata, ya, masjidun misalnya, al masjidu, naam, maka yang harus antum dan antunna apa? Hitung adalah, ya, di luar dari alif lam. Jadi al ini jangan apa? Jangan kita masukkan ke dalam hitungan huruf, tapi apa? Ya, langsung ke huruf sesudah alif lam. Ada mim, ada sin, ada jim, dan ada jal. Ada dal. Maka jadilah dia musaijid. Ya, musaijid yaitu apa? Ya, masjid yang
ya, lebih kecil, ya. Jadi mengikuti pola apa tadi? Fu'ail. Kemudian yang terakhir, saudaraku dan saudariku, dijelaskan bila isimnya terdiri dari 5 huruf. Ya, bila isim itu terdiri dari apa? 5 huruf, maka cara mentasghirkannya, ya, cara merubah maknanya dari sebelumnya ke makna yang lebih kecil lagi, maka hendaklah kita ikutkan ke pola apa? Perhatikan, ya, fu'ail. Ya, jadi pola yang ketiga, ya, yaitu apa? Fu'ail. Nah, ya, ini pola yang ketiga. Kapan isim tersebut ketika kita rubah, ya, maknanya menjadi lebih kecil dengan pola fu'ail. Kalau tadi apa? Ya, yang keempat fu'ail dengan tanpa adanya ya setelah apa? Huruf ain yang kedua. Ya, kapan? Bila, ya, isim tersebut terdiri dari apa? 5 huruf. Ya, bila isim tersebut kita dapati apa? Ya, hurufnya terdiri dari 5. Contoh misalnya kata usfur. Ya kan? Usfur. Kata apa? Miftah. Perhatikan usfur. Ya, jenis dari apa? Burung. Kemudian apa? Ya, miftah. Ya kan? Yaitu alat untuk apa? Membuka pintu, almari dan seterusnya, kunci, ya kan? Kemudian apa? Kata mismar, ya, yaitu jenis alat yang digunakan untuk memotong seperti gergaji dan seterusnya. Masing-masing kata yang disebutkan tadi terdiri dari berapa? 5 huruf. Ya, ada usfurun, ain, shad, fa, waw, ra, usfur. Ada kata apa tadi? Miftahun, mim, fa, ta, alif, ha, miftahun. Ya kan? Maka harus dirubah menjadi apa? Pola fu'ail. Menjadi apa? Usaifir. Ya. Kemudian dirubah menjadi apa? Mufaitih, musaimir, ya, dan seterusnya. Jadi ikutkan ke pola apa? Fu'ail. Usaifir berarti apa? Burung yang bentuknya apa? Begitu kecil. Begitu pula apa dengan mufaitihun, yaitu apa? Kunci yang memang apa? Bentuknya amat sangat apa? Kecil. Begitu pula dengan musaimir, yaitu apa? Gergaji yang memang bentuknya amat sangat kecil. Ini pembahasan pasal yang ke-7, yaitu al-ism bin nadhar ila tasghiri. Ya, ingat bahwasanya tujuan, ya, isim dirubah dari makna asalnya tadi ada 4. Yang pertama adalah yang menunjukkan kecilnya bentuk. Yang kedua adalah menunjukkan dekatnya waktu dan tempat. Yang ketiga adalah menunjukkan apa? Arti, ya, kasih sayang. Dan yang terakhir menunjukkan arti apa? Penghinaan. Nah, caranya bagaimana? Ingat, perhatikan baik-baik saudaraku dan saudariku. Bila isim yang hendak kita rubah, ya, makna asal ke makna yang lebih kecil itu terdiri dari 3 huruf, maka ikutkan isim yang terdiri dari 3 huruf itu ke pola apa? Fu'ail. Ke pola apa? Fu'ail. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendapati isim yang jumlah hurufnya, ya, tidak lagi 3 huruf, tapi 4 huruf, dan hendak kita rubah, ya kan, maknanya menjadi lebih kecil, maka ikutkan ke pola apa tadi? Fu'ail. Apa? Fu'ail. Kemudian yang terakhir, ketika isimnya itu apa? Tidak lagi terdiri dari 3 huruf, tidak lagi terdiri dari 4 huruf, tapi telah terdiri dari apa? 5 huruf, maka ikutkan ke pola apa? Fu'ail. Apa? Fu'ail. Ingat perbedaan antara apa? Pola yang kedua dengan pola yang ketiga. Pola yang kedua setelah huruf ain, ya, yang kedua tidak ada huruf ya-nya. Sedangkan pola yang terakhir setelah huruf ain yang kedua kita dapati ada huruf ya mati ataupun ya sukun. Di sana diberikan catatan oleh penyusun, tolong dilihat. Yang pertama, bila huruf keduanya itu alif, maka harus diganti wawu.
Ya, seperti kata apa? Katibun, ya, katib. Katib ini ya kira-kira terdiri dari berapa huruf? Naam, ya, terdiri dari empat huruf, ya. Disebutkan ada catatan bila huruf yang keduanya terdiri dari apa? Huruf alif, maka harus diganti menjadi apa? Huruf wawu. Maka menjadi apa? Kuwaitibun. Ya. Tidak dibaca apa? Kuaitibun, tapi apa? Huruf alif harus dirubah menjadi apa? Huruf wawu. Kemudian catatan yang terakhir, bila huruf yang ketiganya alif, maka diganti dengan huruf ya. Perhatikan, catatan yang pertama, bila huruf yang keduanya alif, apa tadi? Ketika hendak kita tasghirkan, harus dirubah huruf yang kedua alif itu menjadi wawu. Ya. Kemudian catatan yang terakhir, bila huruf yang ketiganya itu apa? Alif. Ingat, bila huruf yang ketiganya apa? Alif, maka cara mentasghirkannya huruf alif tersebut harus diganti dengan apa? Ya. Seperti kata apa? Kitabun. Perhatikan, kitabun, kaf, ta, alif, ba. Maka harus dirubah menjadi apa? Ya, yaitu apa? Ya, kutai. Nah, ya, jadi di situ dirubah menjadi apa? Kutaibun. Tidak boleh dirubah, tidak boleh dibaca apa? Kutabun, tapi apa? Kutai. Ya, kutaibun. Ini penjelasan untuk al-faslus sabi', dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita tentang pasal yang ketujuh, yaitu isim ditinjau dari apa? Tasghirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua, dan ya menjadikan apa yang kita usahakan ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.